أشهد أن لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, para bapak dan juga para ummahat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Ad-Da' wa Dawa di pembahasan efek dari maksiat dan dosa. Kita akan bahas di sini lebih tepatnya untuk tafsiran surat Ghafir atau disebut juga surat Al-Mu'min, ayat ke-7 sampai 9 insyaallah taala. Karena bertepatan dengan apa yang dibahas oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwasanya dosa itu bisa menghalangi terkabulnya atau menghalangi doa para malaikat dan para nabi kepada orang-orang beriman yang bertaubat. Jadi terhalang dari doa para malaikat. Orang-orang yang berdosa ini, terutama orang yang melakukan dosa besar, terhalang dari doanya para malaikat kepada mereka. Dan itu sebutkan di surat Ghafir atau surat Al-Mu'min di ayat ke-7. Kita akan bacakan terlebih dahulu sebelum kita akan tuturkan tafsirnya 3 ayat berikut. Setelah kita berta'awudz kepada Allah Ta'ala dari syaitanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. 3 ayat itu yang insyaallah akan kita bahas pada pagi hari yang berbahagia ini biiznillah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Alladzina yahmiluna al-'arsy, siapa mereka yang memikul arsy? Mereka adalah para malaikat. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebelumnya bahwasanya orang-orang kafir mereka sangat bersungguh dalam menampakkan permusuhan kepada orang-orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pula bahwasanya sebaik-baik tingkatan malaikat itu mereka adalah yang memikul arsy, dan mereka yang meliputi arsy-Nya Allah Azza wa Jalla. Selagi orang-orang kafir mereka bersungguh dalam menampakkan permusuhan terhadap orang-orang mukmin, sebaliknya para malaikat dan yang paling tinggi derajatnya di antara para malaikat, mereka juga bersungguh dalam menampakkan cinta mereka kepada orang-orang mukmin.
Ya, jadi seolah-olah jazakallahu khair. Seolah-olah di sini Allah Taala ingin mengingatkan orang-orang beriman. Kalau orang-orang ar-radhil, yaitu orang-orang rendahan, mereka memusuhi antum, maka biarkan mereka letih dengan itu, karena yang mendukung antum setelah Rabbul Alamin yang paling awal justru adalah makhluk-makhluk yang paling mulia. Makhluk-makhluk yang paling mulia di sisi Allah, yaitu para malaikat yang mereka ada di sekitar arsy-Nya Allah Ta'ala. Dan arsy-Nya Allah Ta'ala itu makhluk yang tertinggi. Makhluk yang tertinggi arsy-Nya Allah Azza wa Jalla. Taib, kata Rabb kita Azza wa Jalla, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. Para malaikat yang mereka memikul arsy-Nya Allah Azza wa Jalla, dan para malaikat muqarrabin yang dekat pada Allah Azza wa Jalla yang meliputi arsy, mereka bertasbih. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Apa maksudnya tasbih? Tasbih itu adalah lafal seperti subhanallah atau subhan rabbiyal azim dan seterusnya dari lafal tasbih subhan, yang mana itu merupakan lafal tanzih, yaitu membersihkan atau mensucikan Allah Azza wa Jalla dari pensifatan kurang, aib atau cacat. Maka ketika seorang mengatakan subhanallah atau misalnya, itu seperti menegaskan bahwasanya Allah Ta'ala bebas dari kekurangan, aib atau cacat. Itu makna dari subhan atau tasbih pada Allah Azza wa Jalla. Maka para malaikat ini mereka bertasbih dan menegaskan bahwasanya Allah Ta'ala memiliki sifat sempurna. Maka ketika melihat suatu hal yang buruk atau hal yang makruh, yang dibenci, yang tidak baik, maka baiknya mengatakan subhanallah. Kalau melihat atau mendengar kabar sesuatu yang ajaib, baik maupun buruk, maka katakan Allahu Akbar. Tapi subhanallah ini kenapa diucapkan kadang oleh sebagian salaf ketika melihat sesuatu yang tidak disukai atau diingkari? Karena yang terlihat ini adalah suatu hal yang kurang, cacat, memiliki aib, munkar. Maka dengan itu kita teringat Allah Azza wa Jalla yang maha sempurna dengan segala sifat dan perbuatannya. Maka kita sucikan Allah Azza wa Jalla dari segala kekurangan. Karena kekurangan itu ada selamanya pada makhluk dan tidak mungkin ada pada Al-Khaliq. Maka ini tasbih, seraya mereka juga bertahmid, yusabbihuna bihamdi rabbihim. Selagi bertasbih mereka bertahmid, yaitu memuji Rabb mereka. Dari mensucikan Allah Ta'ala dari segala kekurangan, kecacatan, aib. Selagi juga mereka memuji Allah Ta'ala karena dialah yang sempurna dengan perwujudannya, dengan rububiyahnya, dengan keberhakannya untuk disembah, dengan asma, nama-namanya, dengan sifatnya dan perbuatannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala Hamid, terpuji. Ya, Hamid yaitu terpuji. Allah Ta'ala maha terpuji dengan segala nama, sifat dan juga perbuatannya. Semua perbuatan Allah Ta'ala terpuji. Namun perbuatan makhluknya maka banyak yang penuh kekurangan, aib dan tidak terpuji. Dan Hamid ini nama Allah Ta'ala. Wa huwal ghaniyul hamid. Al-Hamid, makanya bisa dikatakan Abdul Hamid, hambanya Allah Ta'ala yang maha terpuji. Karena yang berhak mendapatkan atau pantas untuk mendapatkan pujian secara total untuk segala hal, yaitu Allah Azza wa Jalla. Namun ada suatu aliran atau sekte baru yang kemarin baru saya ditanya tentangnya.
yang menyatakan bahwasanya Allah itu adalah Muhammad dan Muhammad itu adalah Allah. Zahirnya ini kalimat kufur sebenarnya, zahirnya. Tetapi ketika kita tabayun ini apa maksudnya dan dari premis apa kok bisa disimpulkan seperti itu? Allah itu Muhammad dan Muhammad adalah Allah. Maka dikatakan bahwasanya Allah itu adalah zat dan Muhammad adalah sifat. Dan sifat itu akan selalu melekat pada zat. Begitu. Allah itu adalah zat Tuhan dan Muhammad itu adalah sifat. Sifatnya Allah. Dan sifat itu akan selalu ada pada zat. Maka berarti Allah itu Muhammad itu sendiri dan Muhammad adalah Allah. Gitu. Gimana? Belum lagi kemarin ada aliran Nusantara juga yang menyatakan untuk tidak mau masuk surga. Kata apa ya, kalimat-kalimat semisal. Ini kok kenapa ODGJ ini kok dibiarkan keliaran gitu loh. Ya, orang-orang pada mulai berani untuk, dan ini orang-orang yang sudah tidak berusia muda gitu masalahnya. Ya. Jadi kita tuh nggak cuma bisa nyalahin anak-anak muda sekarang yang bebas bikin TikTok, bikin ini itu. Orang-orang tuanya juga begajulan. Jadi nggak semuanya anak-anak muda yang harus disalahkan dengan adanya media sosial seperti ini. Banyak orang tua yang juga udah nggak kenal usia dan nggak kenal tujuan hidup, kemudian menyatakan sesuatu yang menjadi inspirasi buruk bagi orang lain. Kalimat-kalimat seperti ini zahirnya kalimat kufur atau menantang Allah Azza wa Jalla atau mendeskripsikan agama atau mendeskripsikan Allah Ta'ala dengan hal yang batil. Kalimat Allah itu Muhammad dan Muhammad itu Allah. Ini kan seolah-olah menyatukan antara Khaliq dengan makhluk. Kita tahu Nabi Muhammad SAW makhluk. Beliau juga manusia. Terus apa bedanya dengan Trinitas? Dengan bagaimana orang-orang Nasrani? Tapi premis yang mereka katakan bahwasanya Allah Ta'ala itu adalah zat dan Muhammad itu sifat. Ini syubhatnya di sini. Kemudian sifat itu akan selalu melekat pada zat sebagaimana kita memiliki zat. Dan juga kita memiliki sifat. Seperti saya Hasan. Sifat saya apa? Ya misalnya pendiam. Maka sifat pendiam itu ya ada melekat pada diri saya. Maka Hasan pendiam, ya pendiam itu ya si Hasan gitu. Allah Ta'ala itu Tuhan, zat. Kemudian Muhammad itu sifat artinya terpuji. Muhammad maknanya terpuji. Maka Allah Ta'ala maha terpuji. Ya subhanallah. Tapi kemudian kalau Allah itu Muhammad, Muhammad itu Allah. Tapi kemudian Allah Ta'ala memiliki sifat-sifat lainnya. Banyak sifat Allah Ta'ala. Misal di antara sifat dalam Allah Al-Alim. Alim. Allah itu alim dan berarti alim itu Allah. Nah sekarang ada orang namanya alim. Kan jadi rancu jadinya. Pernyataan Allah itu Muhammad, Muhammad itu Allah. Dengan alasan seperti ini. Ini kan gak connect sebenarnya. Ya. Dan mungkin kayak gitu ada lagi pengikutnya. Ya, zaman sekarang ya subhanallah. Ketika banyak dai, tokoh, bahkan yang bukan dai, bukan tokoh, orang-orang receh kemudian berbicara tentang agama Allah, ruwaibidah. Rajulun tafih yatakallam an umurin nas, yaitu orang yang tafih, orang yang enggak nothing gitu, orang yang no one, bukan siapa-siapa. Tapi bicara tentang perkara umum manusia. Tentang pemerintahan, tentang kerusuhan, tentang hukum ini, hukum itu, tentang riba dan seterusnya. Semua bicara. Yang komentar banyak. Terpedaya dengan banyaknya subscriber di YouTube.
karena dia konten kreator, kemudian memberikan inspirasi dan seterusnya, seolah-olah dia paham agama atau paham solusi perkara manusia, atau bikin podcast dan ngundang orang-orang yang bodoh kemudian berbicara tentang perkara manusia. Ini sekarang ruwai bidah banyak sekali orang-orang yang betul-betul nggak ada artinya sebenarnya. Ya subhanallah. Ya, orang-orang yang enggak belajar, orang-orang yang tidak punya dasar ilmu syar'i kemudian berbicara agama Allah Azza wa Jalla. Bahkan yang mungkin levelnya ustadz sekalipun karena mungkin padat jadwalnya dan terfitnah dengan popularitas, kadang berbicara agama Allah Azza wa Jalla. Dan kadang mendiamkan orang Nasrani untuk berhenti dari kekufuran mereka. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Ali Imran? Bagaimana cara kita suluh dan damai dengan orang Nasrani? Bagaimana caranya? Ada di surat Ali Imran. Qul ya ahlul kitab ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Kemari menuju kalimat yang sawa, yaitu yang kita kalimat damai yang saya dan kamu itu sepakat dalam masalah ini. Coba gimana kata Allah Azza wa Jalla, kalimatin sawa bainana wa bainakum di surat Ali Imran. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa. Wahai ahlul kitab, Yahudi Nasrani, terutama Nasrani karena surat Ali Imran ini konsentrate-nya di Nasrani. Surat Al-Baqarah lebih banyak konsentrate-nya di Yahudi. Makanya antum lihat kisah Bani Israel, Nabi Musa dan semisalnya Nabi-Nabi Bani Israel, Nabi Musa terutama di surat Al-Baqarah banyak. Enggak. Kisah tentang Sulaiman, Daud itu tentang orang-orang Bani Israel Yahudi itu banyak. Ali Imran dari ayat pertama sampai ayat sekian puluh itu konsentrasinya di Nasrani. Karena ini Ali Imran surat bantahan terhadap Nasrani utusan dari Bani Najran. Dari namanya aja Ali Imran itu sudah menunjukkan tentang ada kaitan dengan Nabi Isa alaihissalam. Ya, karena Imran itu siapa? Bapaknya Maryam, bapak Maria. Ya. Dalam artian berarti siapa? Kakek siapa, Pak? Nabi Isa. Kenapa Al-Baqarah disebut Al-Baqarah? Karena kisah yang terjadi pada orang-orang Bani Israel di zaman Nabi Musa alaihissalam. Allah perintahkan mereka untuk menyembelih sapi. Nah, itu jadi Baqarah. Untuk mengingatkan dia, Al-Baqarah kaitannya dengan orang Yahudi. Al-Imran kaitannya dengan Nasrani gitu. Taib. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa. Katakanlah wahai ahlul kitab, ta'alu. Kemarilah kalian menuju kalimat yang kita sepakati antara bainana wa bainakum. Antara kita dan kalian, alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Agar kita tidak menyembah kecuali Allah, tidak berbuat syirik sedikit pun. Menyembah Nabi Isa syirik gak? Jelas syirik besar. Ini yang menjadikan orang-orang Nasrani ini dikatakan musyrik karena apa? Ya karena menyembah selain Allah Azza wa Jalla, itu menyembah Nabi Isa yang mereka anggap ta'ala Allah amma yaqulun, yaitu mereka anggap sebagai putranya Allah Azza wa Jalla. Ditambah wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Dan janganlah kita menjadikan sebagian dari kita manusia biasa sebagai Rabb selain Allah Azza wa Jalla. Fa in tawallau, kalau mereka berpaling, enggak mau ikutan dengan pernyataan ini, faqulu syahadu bi anna muslimun, maka katakanlah wahai kaum muslimin, wahai Nasara, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Islam. Jadi ada izzahnya Islam itu, bukan melempam kemudian dengan atas nama toleransi, dipotong ayat, terjemahannya juga enggak benar. Ini namanya apa? Seperti ada penjilatan di sini dan seperti melempem di depan orang Nasrani. Maka mana sikap tanzih dan tasbih di sini? Yang mana para pemikul arsy dari para malaikat yusabbihuna bihamdi rabbihim, bertasbih mensucikan Allah daripada keberanakan lam yalid wa lam yulad,
Tidak beranak, tidak pula diperanakan. Sampai langit hampir hancur terbelah gara-gara apa? Ada orang yang mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala mengadopsi anak. Itu orang Nasrani itu. Lalu ketika alam aja itu tidak setuju dengan pernyataan seperti ini, karena alam ini makhluknya Allah Azza wa Jalla, lalu kemudian kita bermudahanah, bersenyum-senyum dengan orang-orang Nasrani, yang mana kita mentaklir akidah kita harusnya, dan mereka kemudian menyatakan Bible mereka bagaimana? Apakah ini yang disebut kalimatin sawa? Maka bagi yang enggak ngerasa bahwa ini ada masalah di orang-orang seperti ini, maka dia yang bermasalah juga tuh orang. Dia yang kecemburuan agamanya dan tidak marahnya dia dengan dihinanya Allah Azza wa Jalla, itu yang bermasalah juga tuh orang tuh. Dan masih make dan percaya dengan dai-dai seperti ini, kita anggap bermasalah ini. Antum mana cemburunya antum pada Allah? Nah, kita kadang lebih cemburu tentang apa? Tentang kita tersinggung, dibilang isbal nggak boleh isbal karena malah ada dalilnya. Kita tersinggung. Tapi giliran Allah Taala, ya Rabb kita Azza wa Jalla, yang semesta alam dari para malaikat pun tidak akan setuju dengan pernyataan-pernyataan kufurnya orang-orang Nasrani. Kita malah justru apa? Biasa aja hal kayak gini gitu. Jangan asing ya, ngasih duit lagi. Ya seperti ini, seperti apa? Ini batil dan menampakkan kebatilan ke umat. Ada enggak yang habis ini umat tersesat? Ada ya, kayak gini jadinya apa? Liberalisme yang tanpa sadar kemudian ini masuk dalam propaganda dan program moderasi Islam yang sedang ditanamkan oleh orang-orang yang ingin berbuat jahat di negeri ini, jemaah. Moderasi Islam, Islam moderat. Islam moderat itu bahasa 2000 setelah Covid, jemaah. Dulu bahasa 2000-an awal itu namanya liberal, Islam liberal atau Islam plural, pluralisme dalam Islam, ta'addudul adyan, yaitu menganggap semua agama sama. Sekarang lebih halus namanya Islam moderat, Islam menengah, wasati itu aslinya, yaitu menengah, moderat, moderasi Islam yang ditanamkan di sekolah-sekolah, bukan hanya di kampus. Kalau 2000-an sampai 2010-an itu di kampus-kampus ditanamkan itu. Walaupun nama kampusnya ada sisipan Islam, ditanamkan ke mahasiswa-mahasiswa untuk bisa liberal, untuk menganggap baik semua agama, termasuk Islam, semua agama baik, semua agama sama, itu yang diinginkan. Sekarang ini sedang betul-betul diformatkan supaya bagaimana masyarakat yang educated pun dari kalangan sekolahan itu sudah memahami bahwasanya agama itu semua sama, bagus. Kita pakai Bhinneka Tunggal Ika, satu kesatuan. Itu sekarang. Mau tahu buktinya cuma? Mau tahu buktinya? Belum lama Paus Fransiskus datang. Ke masjid kita enggak? Boleh enggak orang kafir ke masjid kita? Kalau kebanjiran, fadhol ke masjid. Namun kemudian pembangunan proyek masjid di suatu tempat di Bogor terhalangi. Tuh, waktunya dekat itu. Kemudian dalam beberapa bulan kemarin itu, 5 bulanan atau sampai itu ada kemudian diangkat pria berwajah dukun yang banyak pengikutnya, makoli rahmatan dan seterusnya. Ada pesantrennya. Ini orang bisa seperti ini kenapa? Kok bisa kemudian dia angkat? Ini ada yang angkat. Dan apa kiblatnya? Salat belum tentu bisa, ngaji belum tentu bisa, tapi banyak yang nganutnya, banyak yang mengikutinya. Dan apa sebenarnya di balik ini? Ini orang seperti ini bukan orang yang kemudian tiba-tiba mencuat karena lucu, bukan. Ada yang mengusungnya. Yang mana yang seperti ini ternyata di balik ini ada propaganda juga untuk menyatakan semua agama sama. Kalau antum nggak percaya, antum lihat aja rilis orang ini, video-video orang ini, lihat aja. Itu ujung-ujungnya mendidik di pesantrennya dan mendidik orang-orang bahwa semua agama sama atas nama Pancasila, atas nama Bhinneka Tunggal Ika, atas nama dan seterusnya. Ini bukan tentang masalah menjelekkan Pancasila atau bukan itu gitu maksud, tapi atas nama negara.
Ini orang ini utusan, ini orang ini ada yang di belakangnya ini. Karena pada asalnya nggak mungkin ODGJ itu bisa diikuti, kecuali ada pendukungnya. Pertama, nggak saya sebutkan. Kedua, karena kebodohan orang-orang yang ikutin ini sendiri, gitu loh, mau aja ngikutnya. Orang-orang ini sebenarnya apa? Menghina Allah tanpa sadar. Karena kata Allah di surah Ali Imran, Inna dina indallahil Islam, dan itu ditegaskan di mana? Surat Ali Imran, membantah orang-orang Nasrani. Dan kita rasakan orang-orang Nasrani berusaha di negeri ini untuk apa? Karena mereka minoritas dan kita mayoritas, supaya kita toleran terhadap mereka, bukan toleran dalam masa tetangga doang, tapi toleran di sini dalam artian apa? Anggap kita sama. Semua minoritas tuh pengen dianggap sama, jemaah. Tapi ini masalah agama, nggak bisa. Kalau masalah kulit, masalah bergaul, oke, mungkin. Tapi itu pun tetap ada batasan. Tapi kalau masalah nggak bisa. Inna dina indallahil Islam. Jadi sebenarnya proyek moderasi beragama ini itu sudah betul-betul di negeri ini sedang digarap. Di bisnis yang besar. Itu dari sisi dai-dai dan orang-orang yang kaitan dengan agama. Dari sisi kalau antum pernah dengar Satanic Church, gereja setan, yang mana di situ ada juga kalangan elit dari pejabat, ada beberapa. Ada kalangan artis-artis, ada beberapa. Ada kalangan YouTuber terkenal, ada beberapa. Pendanaan itu pasti besar itu. Yang mana dulu sebelum ada Covid pun ini bisa memprediksikan akan ada Covid. Dan bakal ada lagi nanti ke depannya. Gereja setan yang booming beberapa tahun lalu dan mulai dilupakan karena ini keberadaannya eksis namun underground. Yang ternyata propaganda gereja setan ini yaitu memungut orang-orang yang apa? Lagi bermasalah. Tokoh-tokoh yang lagi bermasalah, yang difrustrasi, yang lagi broken keluarganya dikumpulkan kemudian untuk memurtadkan mereka dari agama masing-masing dan menyatakan semua agama itu sama sebenarnya. Ini juga bagian dari moderasi beragama versi gereja setan, dan ini semua ada kaitannya jemaah. Semuanya untuk menghina Allah Azza wa Jalla, menyatakan agama ini sama, dan siapa yang menyatakan agama ini inna dina, semua agama ini sama, maka dia telah menghinakan Allah Ta'ala, karena Allah yang berfirman langsung inna dina indallahil Islam. Ini bantahan untuk Nasrani, dan Nasrani sekarang mereka yang ingin seperti ini. Semua minoritas itu pengen disamakan karakternya, agamanya dengan mayoritas di daerah itu. Persis seperti waktu saya di Masjid Nabawi. Ketika saya lihat ada orang beberapa mereka ini cara sholat Syiah, tapi mereka belagak seolah-olah bukan di Jumatan ketika di Masjid Nabawi. Maka setelah selesai sholat, dan Anda berkali-kali melihat itu, Anda selesai sholat, biasanya ketemu orang Syiah ini, Anda tanya mereka, min aina anta? Anda tanya gitu, pakai bahasa Arab, karena ini orang-orang Arab ini. Ada juga orang Iran gitu, tapi ketika itu mereka, Anda nggak pernah ketemu yang Iran. Min aina? Yang waktu itu kalau nggak salah entah dari Dammam atau dari Bahrain, yang ketika itu Anda bicara dengannya setelah salat Jumat. Min aina anta? Ini orang tua, orang 50 atau 45 tahunan. Min Bahrain gitu. Atau min Dammam. Dammam itu dari Saudi. Kalau Bahrain negara lain tapi dekat Saudi. Anta Syi'i gitu kata. Anta Syi'i anta. Gitu. Kamu seorang Syiah ya? Gitu kata Anda. Anda tembak langsung. Maka kata dia, sawa muslimun gitu. Paham enggak maksudnya? Pengen disamakan? Enggak, sama-sama muslim, sama-sama muslim sama. Sawa. Muslimun, nahnu muslimun gitu. La anta Syiah anta. Ana gituin. Ya. Syiah bukan Islam. Syiah bukan Islam. Ketika mereka minoritas, mungkin mereka berusaha baik, berusaha menyamakan, berusaha seragam. Anda enggak tahu aja kalau mereka sudah setengah-setengah dengan kaum muslimin asli ahlus sunnah, bakal bikin masalah mereka. Anda di Masjid Nabawi juga ketika melihat orang Syiah, ada di samping orang Irak.
Dia Ahlus Sunnah. Dia cerita tentang negaranya. Ahlus Sunnah di Irak dengan Syiah di Irak 50-50. Dan mereka itu betul-betul bermusuhan. Makanya antum lihat konflik dari dulu sampai sekarang Irak itu nggak pernah lepas dari konflik. Ya, padahal orang-orang itu masya Allah, dan Irak itu adalah Madinah ilmu di zamannya Imam Ahmad dulu. Dan zaman setelahnya dan zaman sebelumnya Basrah, Baghdad, itu adalah kota ilmu. Ya, sebelum Syiah itu masuk. Ala kulli hal jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Para malaikat mereka bertasbih. Mereka beriman wa yu'minuna bih. Beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah malaikat-malaikat hamalatul arsy. Yang mana kata Nabi SAW, Udzina li an uhadditha an malakin min malaikatillah min hamalatil arsy. Aku diizinkan untuk menceritakan tentang malaikat di antara malaikat-malaikat Allah, yaitu para malaikat pemikul arsy. Inna baina syahmati udhunihi ila atikihi masiratu 700 am. Bahwasanya malaikat pemikul arsy itu antara cuping telinganya sampai ke pundak lah, anggaplah. Ya, sini sampai sininya mereka itu jaraknya 700 tahun perjalanan. Jauh, besar itu malaikatnya. Dan mereka bertasbih kepada Allah dan juga memuji Allah dan mencintai orang-orang beriman. Dan mereka beriman kepada Allah Ta'ala. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Dan mereka memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman. Malaikat-malaikat ini memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman ini pendukungnya itu bukan kaleng-kaleng, malaikat yang paling tinggi derajatnya. Ya. Dan dalam surat Asy-Syura ayat 5 kata Allah Azza wa Jalla, wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard. Dan para malaikat mereka bertasbih seraya memuji Rabb mereka, dan mereka yastaghfiruna liman fil ard. Mereka beristighfar untuk orang-orang yang ada di bumi ini. Siapa? Yang beriman. Dan termasuk pula yang terutama nih malaikat-malaikat, ada malaikat sayyarun yang mereka suka melewati gang-gang jalan-jalan manusia yang mereka mencari hilaqul dzikr. Mereka mencari majlis-majlis ilmu. Dan semoga ini diantaranya salah satunya di rumah Allah Azza wa Jalla. Kemudian mereka menundukkan sayapnya dan mereka memintakan ampun bagi orang yang menuntut ilmu atau yang hadir di majlis ilmu. Maka jemaah ini beruntung, baik yang tidur atau yang melek, beruntung semua. Enggak apa-apa, tidur aja Pak. Enggak apa-apa, tetap dapat rahmat ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Doa dan benar tetap. Iya. Kecuali kalau ana yang tidur. Kalau ana yang tidur enggak ada lagi udah majelis ilmu, soalnya enggak ada yang ceramah, ya. Kalau antum fadhol, antum boleh tidur tapi jangan lebih dari 75% kehadiran. Ya. Apa kemudian kata Allah Azza wa Jalla tentang malaikat ini? Kata para malaikat ini, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, betapa luasnya rahmat dan ilmumu yang meliputi segala sesuatu. Rahmat, kasih sayang Allah Ta'ala, dan juga ilmu Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak. Maka ampunilah orang-orang yang bertaubat dan yang mengikuti jalanmu. Waqihim adzabal jahim, dan peliharalah mereka dari azab siksa neraka. Syahidnya untuk perkataan Ibnu Qayyim bahwasanya para pendosa itu tidak mendapatkan doa dari malaikat seperti ini karena malaikat mengatakan faghfir lilladzina tabu, maka ampunilah ya Allah orang-orang yang bertaubat. Nah, orang-orang pendosa yang belum taubat enggak dapat doa ini. Enggak dapat doa ini. Yang dapat doa ini adalah pendosa yang bertaubat. Maka Allah Ta'ala ampuni. Yang dapat doa ini adalah orang yang mengikuti jalan Allah.
Maka siapapun, baik awam maupun khawas, baik jahil maupun alim, baik audiens maupun da'inya, kalau tidak mengikuti jalan Allah, tidak mengikuti siratal mustaqim, enggak dapat kebahagiaan jatah doanya para malaikat ini. Yang mana doa mereka dikabulkan. Waqihim azab al-jahim, ya Allah palingkanlah mereka, peliharalah mereka dari azab al-jahim. Ini juga doa mereka. Jadi banyak kalimat-kalimatnya, doa mereka banyak kepada orang-orang beriman. Di ayat berikutnya dilanjutkan, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum. Wahai Rabb kami, masukkanlah mereka ke surga Eden. Surga Eden yang engkau janjikan pada mereka. Dan kata para malaikat ini, bukan hanya mereka yang masuk surga ya Allah. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, dan masukkan pula siapa-siapa yang saleh dari abaihim, dari nenek moyang mereka, bapak, ibu, kakek, nenek, masukkan ya Allah. Wa azwajihim, pasangan-pasangan mereka, suaminya atau istrinya. Wa dzurriyyatihim, keturunan-keturunan mereka. Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Kalimat yang ingin saya tekankan di sini, wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ada siratan fiqih al-usrah di balik kalimat wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, yaitu fikih tentang keluarga. Jadi berkeluarga itu punya orang tua, pasangan dan keturunan. Kalau saudara-saudara, ada kakak, itu mereka akan masing-masing dengan keluarga sendiri. Dan orang-orang yang saleh itu akan masuk surga dengan keluarganya bareng-bareng, insyaallah. Dan ini yang harus ditekankan dan disegarkan kembali pada keluarga-keluarga muslim seperti kita nih, yang nilai ini makin pudar. Nilai ini makin pudar. Bagaimana pudarnya? Seorang bapak tidak punya cita-cita untuk masuk surga, itu sudah hancur sebenarnya itu orang. Gak ada keinginan masuk, biasa aja, penting gua hidup nyari duit dah gitu. Gak ada keinginan masuk surga. Ini keluarga yang berantakan sebenarnya. Istrinya, anaknya gak ada pendidikan untuk ayo kita ke jannah, nyari ridha Allah, gak ada. Ya. Gak ada kecemburuan beragama, udah biarin aja anak-anak kayak gitu, orang biarin. Muskilah. Anaknya dibiarin aja gitu, kemudian tiktokan, anaknya dibiarin begini begitu dan biarin. Anaknya dibiarin aja nonton ini nonton itu, dibiarin. Yang paling berperan ya bapak ibunya sebenarnya. Ini akan diminta tanggung jawabannya nanti. Nilai kesalehan orang tua, ya. Yang mana kalau misalnya orang tuanya berusaha soleh dan mengubah diri yang menjadi lebih baik lagi, itu akan berefek pada anak-anaknya. Ini sekarang sayangnya banyak orang-orang tua yang gak mau berubah. Ujian hidup itu udah menerpa. Dirinya juga udah capek sebenarnya, tapi gak mau berubah menuju ke agama Allah dengan baik gitu loh, gak mau berubah. Gak mau soleh, gak mau membawa keluarganya itu selamat gitu di akhirat. Gak kepikiran. Ya, kasihan seperti ini. Padahal orang-orang soleh, pada orang-orang yang
berusaha saleh ini Allah janjikan, wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, itu semua masuk surga tuh bareng-bareng tuh. Ada pula begini jemaah, gengsi dan fanatisme keluarga. Ya. Merasa keluarga itu selalu benar. Keluarganya selalu benar. Walaupun melanggar syariat Allah, dianggap benar. Karena lebih pro keluarga, seolah-olah keluarga itu akan selamat walaupun menyimpang dari syariat. Seolah-olah bapak atau ibunya akan membelanya di akhirat, padahal menyimpang dari syariat. Seolah-olah anaknya akan menjadi penolong di akhirat, padahal semua menyimpang dari syariat. Ini terjadi ketika ta'assub usari atau fanatisme keluarga itu ada pada keluarga, dan ini yang ana pengen nasihatin diri ana dan juga jemaah sekalian. Karena ini banyak yang enggak sadar. Fanatisme kesukuan itu lebih tinggi, lebih besar. Dan kalau orang udah fanatik kesukuan, kadang masuk juga ke ranah keluarganya. Fanatik keluarga. Jadi jangan pelihara fanatisme kesukuan. Apapun itu, baik suku Arab atau Indonesia. Ya. Coba kita lihatlah diri kita ini kita. Kita lihat suku kita masing-masing, Pak. Ada enggak di hati kita tuh rasa suku kita itu lebih superior, lebih hebat, lebih afdol, lebih ini, lebih. Kalau ada seperti itu, coba lihat Anda berkeluarga. Jangan-jangan juga masuk juga tuh fanatisme keluarga di situ. Lihat Nabi SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, bagaimana orang yang yuqatil, yaitu orang yang berperang karena fanatisme, karena keberanian, karena dan seterusnya, hal-hal yang sifatnya duniawi. Maka Rasulullah mengatakan, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berperang agar kalimat Allah itu yang tertinggi, maka dialah yang fi sabilillah. Artinya semua fanatisme itu enggak ada artinya bagi Allah dan Rasulnya. Nah, sekarang kita ini, kalau kita ngelihat keluarga, ketika kita besanan atau kita mau melamar anak orang atau dilamar oleh orang gitu misalnya, anak kita akan memperlihatkan keluarga kita. Oke, itu tidak masalah, uruf yang enggak masalah. Tapi ketika di situ sudah membanding-bandingkan, suku kami lebih hebat daripada suku Anda, keluarga kami lebih besar daripada keluarga Anda, keluarga dan seterusnya. Mulai ada sikap ta'assub dan fanatisme. Ini soleh dari mananya? Ya, Rasulullah aja menikah itu dengan banyak perempuan. Itu enggak fanatik dengan kekuraisyannya Rasulullah atau ini enggak. Menikah aja. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Kami jadikan kalian beras-ras dalam bersuku-suku agar kalian saling mengenal satu sama lain. Kekurangan dan kelebihan masing-masing ada semua. Maka siapa yang merasa keluarga superior, sukunya lebih tinggi daripada suku lain, atau ketika bersengketa atau ketika berkelahi langsung bawa nama nenek moyang, langsung bawa nama suku, ini jahiliyah. Ini jahiliyah. Langsung bawa, lu tahu enggak siapa bapak gua? Ini jahiliyah sebenarnya. Ini bibit-bibit seperti ini hindari, Pak. Kadang orang tua didik anaknya, kamu kalau lagi berantem sama teman kamu bilang ke teman kamu, ini bapak gua siapa? Kalau tahu enggak bapak gua? Supaya pada takut ya. Ini jahiliyah. Dan dulu orang-orang Arab suka kayak gitu. Kayak sekarang yang menjual nasab tuh kayak gitu tuh. Saya keturunan Nabi ini, saya keturunan Nabi ini, supaya orang takut sama dia. Supaya orang dianggap kualat kalau ngelawan dia. Ini sisi jahiliyah nih. Fanatisme. Memblokir semua kritik, memblokir semua masukan karena saya tirah yang berharga, enggak kayak antum.
Ini fanatisme jahiliyah. Enggak ada yang kayak ini fisabilillah. Enggak ada yang kayak ini saleh, enggak ada yang kayak ini pantas diikuti jemaah. Maka kita jangan mau dibodoh-bodohi. Jangan mentang-mentang misal kita orang lokal, orang pribumi dan seterusnya, kemudian kan ada sisi penjajahan dari segi maknawi dengan cara seperti ini jemaah. Enggak boleh kita ikutan seperti ini. Di Indonesia pun ada beberapa suku dan orang-orang keluarga yang juga seperti ini. Merasa superior di atas suku lain. Merasa superior di atas keluarga lain. Ini harus dihindari. Karena enggak ada yang bisa menyelamatkan kita dari keluarga kita, enggak ada. Mau bapak kita pejabat apa kek, malah justru ya itu tanggung jawabnya lebih besar nanti di akhirat. Justru malu lah. Dan enggak bakal mau ngurusin kita kalau bapak kita pejabat paling tinggi. Mana sempat ngurusin kita? Loh, dia sempat apa? Hanya bisa apa? Melayani tuntutan dari jutaan atau ribuan orang yang mengantri nuntut dia. Mana sempat nyelamatin kita? Gak ada yang bisa kita banggakan dari hanya sekarang yang mana Nabi SAW ketika ada seorang sahabat berkelahi atau berseteru bilang, kamu gak tahu siapa saya, kamu gak tahu siapa bapak saya, kamu gak tahu siapa nama. Maka kata Nabi SAW, innaka mru'un fika jahiliyah. Kamu adalah seorang person yang dalam dirimu ada sisi jahiliyahnya. Itu teguran dari Nabi SAW. Ya. Tidak ada fanatisme dalam masalah ini. Masuk surga karena soleh, bukan karena suku. Nggak disebut suku di sini. Masuk surga karena soleh, bukan karena bapaknya adalah orang punya duit, ada orang yang menjabat ini. Nggak kayak gitu. Masuk surga karena solehnya suami atau solehnya istri, bukan karena suaminya fulan atau istrinya adalah fulana, anaknya fulana. Nggak bukan karena itu. Sampai Nabi mengatakan kepada Fatimah, ya Fatimah, inni la amliku laka minallahi syai'ah. Ya Fatimah, la ughni anki minallahi syai'ah. Aku tidak bisa memberimu manfaat di hari kiamat nanti dibandingkan Allah Azza wa Jalla. Maksudnya, lepas Rasulullah, saya enggak bisa memberi apa-apa. Itu bapaknya loh, itu Rasulullah loh, itu Sayyidul Mursalin loh, itu Sayyidul Waladi Adam, itu kekasih Allah. Sampai bilang begitu kepada putrinya, yang bisa memberikan manfaat dan madarat di hari kiamat adalah Allah Azza wa Jalla. Saya enggak bisa mengangkat apapun. Maka jangan seorang bapak, ya, kita ini, kita punya anak, ketahuilah anak ini titipan, bukan milik kita selamanya. Imma kita yang berangkat duluan, imma anak kita yang mati duluan. Kita nggak bakal memiliki anak ini selamanya. Kalau anak ini saleh, kemudian kita fasik, zalim dan seterusnya, anak ini masuk surga. Belum tentu anak ini mau mengangkat kita ke surga juga. Belum tentu kita mempertanggungjawabkan nafsi-nafsi. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani. Lihat bagaimana di surat Abasa keluarga bercerai-berai. Mereka keluarga yang tidak saleh, saling kabur satu sama lain, enggak mau ketemu satu sama lain. Maka jangan pernah merasa bangga dengan kebersamaan keluarga yang tidak bertakwa dan merasa kebersamaan ini adalah kebersamaan yang Masya Allah, yang kebersamaan yang fanatismenya tinggi, hebat, kaya. Jangan jemaah. Jangan didik diri kita dan juga keluarga kita seperti itu. Karena setelah kita wafat, kita baru ngerti bahwasannya segala fanatisme dan kebanggaan keluarga yang selama ini kita jaga dan pelihara, itu sia-sia semuanya. Yang enggak sia-sia cuma itu takwa pada Allah Azza wa Jalla. Ya, itu yang saya nasihati. Ya, dan sudah masuk waktu syuruk. Wa man taqis sayyi'at yawma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul azim. Dan barang siapa yang engkau pelihara dari keburukan di hari akhirat, pelihara dari neraka, maka engkau telah memberi rahmat padanya, dan itu adalah kemenangan yang abadi, kemenangan yang agung. Ya, itu yang bisa kita sampaikan dari pembahasan atau tafsir surat Al-Mu'min atau surat Ghafir ayat 7 sampai 9 insyaallah taala. Ini udah masuk waktu syuruk belum Pak Jemaah? Udah ya? 1 menit lagi? 3 2 1. Ada pertanyaan enggak Jemaah sekalian?
Fadhal. Tumben Pak di situ Pak, biasanya di sana. Silakan, fadhal. Yang menjadikan apa? Golongan orang yang didoakan oleh para malaikat. Pertama, tentu orang yang sholat dan yang di saf pertama, ya kan? Sholat berjamaah di saf pertama, ya. Orang yang menunggu sholat juga didoakan oleh malaikat. Itu yang ada dari dalilnya. Orang yang menunggu sholat antara sholat dengan sholat berikutnya itu kan masih di masjid, itu didoakan oleh para malaikat. Kemudian orang yang menunaikan zakat dan sedekah, maka itu didoakan oleh malaikat di pagi hari. Yang kata para malaikat itu, Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah orang yang infak gantinya. Itu di pagi hari. Dan berikanlah orang yang mumsik, yaitu yang menahan diri dari zakat atau menahan diri dari sedekah wajib, berikan mereka talaf, yaitu kerusakan harta. Jadi orang-orang bakhil itu rusak hartanya. Itu yang kedua. Yaitu sebagian orang mengatakan itulah pentingnya sedekah subuh, tapi itu tidak sahih. Memang malaikatnya itu turun di waktu subuh, makanya ada malaikat subuh namanya, bahkan nama parfum malaikat subuh gitu. Tapi bukan berarti dianjurkan, bukan berarti itu menjadi dalil dianjurkan sedekah subuh. Bukan begitu. Namun kalau mau sedekah subuh itu bagus. Dan ada kebaikannya, ya, mungkin dalilnya adalah kata Nabi SAW, barakallahu li ummati fi bukuriha. Semoga Allah Ta'ala memberikan berkah pada umatku di earliness mereka, yaitu di awal-awal mereka. Jadi awal-awal hari itu udah banyak beramal saleh, maka ini berkah. Maka boleh, baik kalau subuh-subuh kita sedekah, nggak masalah. Bagus ya, lebih bagus insya Allah. Itu didoakan oleh para malaikat. Orang yang sedekah pada hari itu didoakan. Kemudian yang didoakan oleh para malaikat juga diantaranya adalah orang-orang yang menuntut ilmu di rumah Allah Azza wa Jalla. Orang yang menuntut ilmu di rumah Allah Azza wa Jalla secara absolut didoakan oleh para malaikat dan diistighfarkan oleh mereka. Kemudian yang didoakan juga oleh para malaikat selain yang tadi disebutkan semua adalah orang-orang yang silaturahim atau yang menjalin ukhuwah. Orang-orang yang silaturahim dan menjalin ukhuwah. Ya, ini ada seorang, waktu itu Nabi SAW menceritakan ada seseorang laki-laki, kemudian dia mau ke rumah saudara seiman, bukan saudara kandung, bukan saudara keluarga, bukan saudara seiman. Maka ketika jalan, Allah Ta'ala utus orang malaikat untuk bertanya, apakah engkau ada apa? Ada sesuatu yang engkau sukai dari orang? Enggak, saya cuma pengen menziarahi saudara di jalan Allah. Maka kemudian malaikat itu memberikan kabar gembira, ya, tentang ridhonya Allah padanya. Maka ini didoakan juga oleh para malaikat, yaitu orang-orang yang menyambung silaturahim dan juga orang yang mengunjungi saudara seiman, bukan karena kepentingan dunia, melainkan karena ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dan juga termasuk yang didoakan oleh malaikat adalah orang yang mendoakan saudara seiman tanpa sepengetahuannya. Ini juga didoakan oleh para malaikat. Ketika dia mendoakan saudara seiman tanpa sepengetahuan saudara seiman tersebut, ya Allah berikanlah dia kekayaan, ya Allah maka malaikat yang ada di dekatnya itu akan berkata kepada dia, walaka bimithil, amin, walaka bimithil. Semoga Allah jawab doamu dan untukmu yang semisal itu. Ya. Nah, itu tadi yang hal-hal yang para malaikat mendoakan pelaku-pelaku tadi. Dan secara umum semua yang beriman, semua yang taubat, semua yang berbuat ihsan, itu semuanya akan mendapatkan jatah doa dari para malaikat. Tapi bukan berarti kemudian kita minta sama para malaikat untuk mendoakan kita, itu enggak boleh. Ya, enggak boleh karena malaikat-malaikat ini gaib. Udah, itu bukan urusan kita. Sekarang urusan kita fokus aja di beramal. Fokus di beramal. Wallahu a'lam. Ya, seperti itu. Baik, mungkin sudah masuk waktu syuruk.
Kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.